Oke ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas sampai sini ya. Jadi sekali lagi akan saya jelaskan kembali bagaimana perbedaan antara pengeringan beku dengan pengeringan biasa ya. Sekali lagi, kalau pengeringan biasa itu adalah proses pengeringan di mana air di dalam bahan pangan dari fase cair langsung dirubah menjadi fase gas, dan ini hanya bisa dilakukan pada suhu yang tinggi. Artinya produk hortikultura, buah dan sayur itu harus dipanaskan ya. Jadi terjadi perubahan dari fase cair berubah ke fase gas ya, tetapi pada saat kita tarik pada posisi suhu, pasti suhu itu akan menjadi suhu paling tidak ya antara mendekati angka 100 ya, supaya dia terjadi perubahan fase dari cair menjadi gas. Nah, itu adalah pengeringan biasa. Sementara kalau kita menggunakan pengeringan beku, bedanya adalah fase cair tadi dirubah menjadi fase padat, dari fase padat tekanan diturunkan atau tekanan di bawah 1 atmosfer sehingga akan terjadi perubahan dari padat menjadi gas atau menyublim ya. Kalau dengan pengeringan biasa namanya mencair ya, mencair kemudian menjadi gas ya, berubah menjadi gas pada tekanan 1 atmosfer. Oke, ini beberapa kelebihan dari pengeringan beku. Jadi pengeringan beku ini orang sering menyebut dengan liofilisasi ya, orang sering menyebut dengan liofilisasi atau pengeringan beku. Nah, ini banyak sekali keuntungannya ya. Produk kering tadi mudah dilakukan transportasi, kemudian tidak perlu pengeringan, tidak perlu dengan di pembekuan pada saat menyimpan gitu ya. Kalau kita punya anggur atau kita punya jeruk atau kita punya produk-produk buah atau sayur, kalau supaya awet di atas 5 hari, kita harus dimasukkan ke dalam freezer atau kita harus dinginkan paling tidak. Ya, tetapi kalau kita punya produk kering, tidak perlu, hanya cukup diletakkan pada suhu ruang saja, nggak ada masalah. Kemudian mudah di dalam proses pengemasan, kemudian mudah dalam proses distribusi. Ya, kita bayangkan kalau produk kita adalah produk basah atau produk segar, contohnya adalah nanas, sama-sama nanas ya. Kita punya nanas yang segar. Pada saat kita masuk ke dalam kaleng atau kita kemas harus dikasih jus, kan di dalamnya harus ada cair. Supaya apa? Supaya dia menjadi awet. Tetapi kalau kita punya produk nanas beku, produk nanas kering, kita hanya cukup dengan menggunakan kemasan yang lebih sederhana, lebih ringan, sehingga memudahkan transportasi dan mudah gitu ya. Kemudian kelebihan yang berikutnya tentu lebih awet, tidak mudah terkontaminasi. Oke. Berikutnya untuk produk yang dikeringkan dengan pengeringan beku, ini adalah poin penting bedanya dengan produk yang dikeringkan dengan pengeringan biasa. Ini bedanya. Untuk produk yang dikeringkan dengan pengeringan beku itu lebih higroskopis, artinya lebih mudah untuk direhidrasi kembali. Ya, jadi kalau kita misalnya punya produk kering yang dikeringkan dengan sinar matahari, pada saat mau dicairkan kembali atau dilakukan rehidrasi, itu produknya dia susah mengembang kembali. Ya, tetapi kalau dengan pengeringan beku, tinggal dia rendam sebentar, dia langsung akan berubah menjadi seperti segar kembali, walaupun perubahannya tidak 100%, tentu berbeda. Kemudian yang selanjutnya kelebihan dari pengeringan beku, teksturnya lebih bagus, flavornya lebih tajam ya, berbeda. Kalau kita keringkan dengan pengeringan biasa, pada saat dijemur suhunya tinggi, sebagian senyawa yang menghasilkan flavor atau senyawa yang menghasilkan cita rasa dia akan menguap ya. Tetapi kalau kita dikeringkan dengan pengeringan beku, penguapan pada senyawa flavor bisa dicegah karena kondisinya beku. Pada saat beku, flavor tidak menguap. Nah, ya, itu beberapa kelebihan. Nah, ini kriteria beberapa perbedaan antara pengeringan biasa dan pengeringan beku. Ya. Jadi ada pengeringan biasa dan ada pengeringan beku. Ini perbedaannya. Suhunya yang pertama, kalau pengeringan biasa antara 37 sampai 93, sementara pengeringan beku tentu di bawah 0 derajat. Kemudian mekanisme pengeringannya, pada pengeringan biasa menggunakan penguapan atau evaporasi, sementara pada pengeringan beku dengan sublimasi. Kemudian laju pengeringan lambat
dan komplit ya, lambat dan komplit. Artinya maksud eh, lambat dan tidak komplit ya. Artinya dia perlu waktu yang lama ya, perlu waktu yang lama dan dia harus masuk ke dalam fase bahan. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana dia masuk dari satu step bahan ke bahan yang lain di dalam lingkaran bahan itu sehingga menjadi lebih lambat. Kemudian perbedaan tekanannya, kalau suhu biasa itu pada tekanan atmosfer, kalau pengeringan beku dia di bawah di bawah tekanan 1 atmosfer. Kemudian tentu mutu produknya berbeda jauh ya, baik ditinjau dari segi gizi, kemudian ditinjau dari karakteristik fisik, ditinjau dari karakteristik fisika, kimia itu pasti berbeda jauh ya. Kemudian dari segi cita rasa juga berbeda jauh ya. Sementara kalau kita punya buah dan sayur, terutama dia adalah buah, yang paling membedakan antara buah yang satu dengan yang lain adalah flavornya ya. Maka pengeringan beku menjadi sangat penting karena dia mampu mempertahankan flavor buah itu dengan baik. Kemudian kalau kita mengeringkan sayur, terutama sayuran yang bersifat fungsional, misalnya kita mengeringkan daun kelor ya. Tahu kelor ya? Kelor itu daunnya yang kecil-kecil itu ya. Nah, pada saat kita mengeringkan daun kelor, keutamaan dengan pengeringan beku karena apa? Karena senyawa fungsional yang ada di dalam daun kelor itu tidak hilang ya. Jadi senyawa fungsional itu bisa dipertahankan dengan pengeringan beku. Itu pada sayuran. Sementara pada buahan, flavor yang ada pada buah bisa dipertahankan. Itulah keutamaan dengan pengeringan beku. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah harga ya, tentu perbedaan teknologi ya. Kalau biaya pengeringan biasa murah, cuman modal tempat penjemuran, kemudian panasnya panas matahari saja. Sementara untuk pengeringan beku jauh lebih mahal. Tentu maka kegunaan produknya juga berbeda ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk pengeringan biasa, anggap saja ini hanya digunakan untuk mengeringkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumsi biasa saja. Sementara untuk pengeringan beku bukan hanya sekedar untuk konsumsi biasa, tetapi produk ini adalah produk yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Ini kopi ya. Kopi instan ya, kopi instan. Kenapa dia perlu dengan pengeringan beku? Karena kopi instan kekuatannya ada di flavornya. Kalau kita keringkan dengan pengeringan biasa, tentu beberapa flavor akan hilang. Tapi dengan pengeringan beku, sebagian besar flavor akan dipertahankan sehingga kopinya menjadi lebih enak untuk dikonsumsi ya. Ini contoh kopi. Jadi teknologi pembuatan kopi instan ini adalah bagi saya sebuah teknologi yang sangat menguntungkan di dunia perkopian. Kenapa? Setelah ditemukan teknologi kopi instan ini, maka berkembanglah menjadi banyak sekali produk-produk kopi saset yang variasi rasanya itu sangat luas. Ya, dengan adanya kopi instan ini, dengan adanya pengolahan menjadi kopi instan, maka bisa dibuat kopi dengan aneka rasa, bisa dipadukan dengan buah-buahan, bisa kopi yang ada juga kopi misalnya avocado, kemudian ada kopi dengan rasa apa namanya hazelnut, kemudian ada kopi banana, ada coffee jackfruit. Nah, banyak sekali ya. Atau mungkin kalau mahasiswa dari Sumsel ini nanti paduan antara kopi dengan cita rasa tempoyak misalnya kan. Kopi tempoyak ini bisa dihasilkan dengan dari kopi beku ini, kopi yang dikeringkan dengan pengeringan beku. Jadi ini sampai sekarang banyak sekali berkembang, ada kopi jahe itu yang ditambahkan dengan rempah ya, banyak sekali. Kemudian ada kopi yang ditambahkan dengan empon-pon ya, empon-pon kopi namanya untuk COVID itu ya. Oke, yang sebelah kiri ini daun bawang orang menyebutnya ya, daun bawang atau apa ya, sejenis loncang ini, jenis sayuran ini dikeringkan juga. Ini juga banyak produknya. Oke, saya akan menjelaskan kenapa pengeringan beku ini akan menghasilkan produk yang tidak keriput ya, tidak keriput. Jadi kalau kita mengeringkan membuat salai, pernah ada salai pisang gitu ya. Kita mengeringkan pisang menjadi salai, itu keriput ya, yang ngecil buah itu. Sementara kalau kita dengan pengeringan beku yang tadi saya tunjukkan contohnya nanas, kemudian ada jackfruit ya, itu buahnya masih seperti biasa, ukurannya juga relatif besar. Kenapa bisa demikian? Nah, karena
ada yang porus dan ada yang tidak porus ya. Saya akan memberikan gambaran kenapa kalau buah yang dikeringkan dengan pengeringan beku hasilnya ini lebih bagus ya. Oke, jadi saya gambarkan yang bawah ini, yang pertama ini adalah kalau kita misalnya punya potongan buah dan buah segar ya. Nah, jadi titik-titik ini buletan ini saya gambarkan dengan kondisi air ya. Ini adalah air yang ada di bahan tersebut. Ini air, ini air, ini air. Semuanya ini air yang saya gambarkan titik-titik. Tiba-tiba buah tadi dibekukan. Jadi pada saat dia beku, air tadi masih pada posisi masing-masing seperti ini. Yang saya rubah menjadi warna biru. Ya, pada saat beku, airnya masih ada pada posisi masing-masing seperti ini. Tapi hanya berubah yang tadinya bentuknya cair, berubah menjadi padat. Ya, ini dari suhu ruang diturunkan sampai suhu di bawah 0 derajat Celcius, terus dia membeku, kemudian tekanannya diturunkan, sehingga otomatis akan berubah yang tadinya bentuknya padat, ini tadi bentuknya padat, langsung air tadi mengalami proses sublimasi, langsung berubah menjadi gas. Ya, karena dia berubah jadi gas, maka pada kondisi inilah air yang tadinya padat langsung berubah menjadi gas dan keluar. Ya, jadi langsung keluar melalui lubang-lubang itu saja. Ya, karena dia keluar melalui lubang-lubang itu saja, maka bekas air yang ditinggalkan oleh maka bekas tempat yang ditinggalkan oleh air, maka dia akan terdistribusi merata. Ya, seperti ini. Jadi seluruh tempat dari buah tadi dia berlubang-lubang. Itulah sebabnya maka produk itu akan menjadi porus ya, porus. Karena apa? Lubangnya kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Jadi kalau ada cowok yang mantannya banyak, kira-kira seperti ini, akan menyisakan tempat banyak lubang ini ya. Nah, lubang di dalam hatinya. Ini namanya berlubang. Ini menjadi porus ya. Inilah menjadi rapuh nanti ini biasanya ini. Oke, berikutnya cukup jelas ya. Oke. Jadi kalau saya punya gambaran seperti ini, kalau tadi saya potong dalam potongan kecil, kita punya buah, tetapi ini saya gambarkan dengan potongan melintang ya. Dalam buah yang ini kan saya potong kecil gitu ya. Terus potongan melintang, oke jadinya seperti ini. Tapi kalau saya punya gambaran buah dalam kondisi utuh atau besar, maka saya akan gambarkan begini. Oke. Yang biru yang paling atas ini, ini adalah buah segar ya, buah segar. Oke. Kemudian setelah buah segar, suhu diturunkan maka dia akan beku. Ya, maka dia akan beku. Kondisinya akan seperti ini. Ya, akan beku. Pada saat tekanannya tadi diturunkan, maka air tadi akan menyublim, akan keluar. Sehingga dia menjadi kering. Sehingga kondisinya akan tetap utuh seperti ini. Inilah yang terjadi pada saat pengeringan beku. Ya. Nah, berbeda dengan kalau kita mengeringkan produk tetapi tidak beku. Ini alasan kenapa kalau kita punya buah terus dikeringkan dengan pengeringan biasa, produk itu menjadi keriput. Ya, keriput itu kalau bahasa Palembang apa? Mengkerut ya. Mengkerut. Oke. Saya akan ceritakan bagaimana kenapa dia bisa mengkerut ya. Oke. Selain ini, selain berkeriput, produk yang dilakukan pengeringan beku itu kadar airnya merata, sama-sama rendah. Jadi dia di seluruh bagian kadar airnya sama-sama rendah. Di luar rendah, di tengah rendah, ya. Oke, berbeda dengan kalau kita pengeringan biasa atau pengeringan konvensional. Ada 2 poin penting. Yang pertama dia keriput, poin yang kedua bagian dalamnya masih basah, ya, masih basah. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kenapa dia bisa keriput, poin yang pertama. Yang kedua kenapa dia basah. Oke. Jadi kalau kita punya buah segar atau buah dalam kondisi basah,
terus kemudian kita keringkan dengan pemanasan, maka akan menjadi seperti ini, gambar yang kedua. Pada bagian luarnya, pada bagian luarnya, pada saat kita panaskan, yang pertama kali kena sinar matahari dan suhunya menjadi tinggi, itu pada bagian permukaan terlebih dahulu. Ini pada bagian sini. Oke, yang pertama kali kena. Maka pada saat dipanaskan, air akan menguap di bagian-bagian paling luar terlebih dahulu. Ya, jadi air nguapnya di sini pertama. Oke, air nguapnya di bagian yang warna hijau muda ini. Karena air tadi menguap, maka akan menyisakan lubang-lubang yang ada di daerah-daerah yang berwarna hijau muda ini. Nah, akibat lubang-lubangnya ini ditinggalkan, maka dia akan keriput. Karena apa? Karena air tadi sudah keluar, sementara pada bagian permukaannya masih kena radiasi panas. Ya, jadi masih kena panas. Ya, bagian luarnya masih kena panas. Bagian luarnya masih kena panas. Ini akan semakin mengkerut. Celakanya, pada saat kondisi permukaannya ini mengkerut-kerut, maka pori-pori pada bagian luarnya akan tertutup. Ya, ya, bagian pori-pori bagian luarnya ini akan tertutup. Ini akan tertutup. Semua akan tertutup. Akibatnya air yang ada di dalam bagian dalam, ya, air yang ada di bagian dalam yang saya gambarkan dengan warna hijau tua ini kesulitan untuk keluar. Kenapa? Karena lubang-lubang tadi sudah tertutup. Sehingga akan menyisakan air, ya. Akan menyisakan air pada bagian dalam. Itulah sebabnya kalau kita punya produk buah yang dikeringkan secara konvensional dengan matahari, maka bagian luarnya kering, bagian dalamnya masih basah. Ya. Jadi seperti itu. Disebabkan karena pada saat dikeringkan, bagian luar akan mengkerut, sehingga pori-porinya akan tertutup. Nah, kondisi seperti ini disebut dengan kiss hardening. Ya, kiss hardening. Jadi bagian luarnya keras, bagian dalamnya masih lembut. Ya, cukup jelas. Nah, ini saya akan kasih, ini contoh ya. Contoh beberapa produk yang dilakukan dengan pengeringan beku. Ya, ini apa? Tomato sop. Ya, ini tomat. Tomat yang dikeringkan dengan pengeringan beku. Tepung tomat lah anggap saja ya. Kemudian pada saat sebelum dilakukan rehidrasi dia seperti ini. Dicampur air. Dia seperti ini ya. Hampir sama dengan tomat segar yang kemudian dihancurkan pada saat dilakukan rehidrasi. Oke. Ini kentang ya. Kentang ini kalau kita menyebutnya dengan apa? Sop ya. Kita sop. Isinya apa? Kentang, kemudian wortel, ini apa? Kacang polong yang berwarna hijau ini ya. Ini semuanya produk ini dikeringkan dengan pengeringan beku. Ya, dikemas, kemudian pada saat dilakukan rehidrasi kembali akan sama seperti buah, akan sama seperti sop yang segar seperti awalnya. Nah, jadi tinggal kita buat bumbu keringnya saja. Inilah sebabnya saya tadi tanya siapa yang kos, siapa yang tinggal di rumah. Supaya apa? Supaya yang kos itu terbayang untuk penelitian produk seperti ini. Jadi buat sop instan. Ya. Anda itu yang kos-kos itu loh. Yang kos penelitian buat sop instan. Paling tidak penelitiannya berfungsi untuk adik tingkatnya nanti pada saat kos mau beli mau masak sayur males, beli sop instan seperti ini. Jadi tinggal keringkan sayur-sayurnya. Ini ada wortel, kacang polong, terus ada kentang. Dikeringkan, terus nanti tinggal buat bumbunya bumbu kering saja. Jadi orang yang mau masak sop tinggal dicemplungkan dengan air panas saja. Atau direbus sebentar saja, sudah jadi. Gitu ya. Nah ini namanya produk. Oke. Ini beberapa alat yang digunakan untuk pengeringan beku ya. Ini adalah teknis alat-alatnya. Jadi ada ruang pengering, kemudian ada alat untuk vakum, kemudian ada kondensornya, kemudian ada sumber radiasi pemanas,
dan seterusnya. Ya, ini alatnya ya. Ini adalah gambaran kalau tadi alat yang dalam satu wadah, kalau ini misalnya alat yang berbeda tempat ya, antara ruang pengering, kemudian ini adalah pompa vakum dan kondensornya ini ya. Ini contoh alatnya cukup besar ya, ini untuk tingkat industri komersial ya, cukup besar. Ini nanti kalau misalnya pas orang memasukkan wadah harus ditanya sudah keluar belum itu. Kalau keluar orangnya ikut ditutup, tahu-tahu sudah beku ini orangnya. Ya, sudah beku dan kering ya. Ini alatnya sih sangat canggih, penuh dengan sensor ya. Kapan-kapan field trip ke sini ya. Angkatan kalian field trip ke perusahaan yang mengeringkan buah dan sayur. Ya. Ini banyak di Eropa. Ya. Kalau mau field trip ke Eropa mudah, boleh juga, bayarnya cukup 1 juta. Ya, kalau mau. Ya. Ngumpulnya langsung di Jerman, berangkat masing-masing. Oke, berikutnya. Nah, ini juga contoh alat yang digunakan pada skala industri untuk pengeringan buah dan sayur ya. Jadi ini kapasitasnya sangat besar, tetapi cuma diperlukan 2 tenaga kerja ya. Ya, 2 orang saja. Maka lulusan THP berpikir saya kerjanya nanti di mana kalau perusahaan sebesar ini cuma hanya perlu 2 orang saja. Ya. Oke, ini cukup 1 orang saja sebagai operator. Ini juga alat untuk pengeringan beku yang cukup besar juga pada tingkat industri. Oke. Nah, ini contoh tadi ya, perbedaan antara pengeringan beku dan pengeringan biasa ya. Ini ada pengeringan, ini ditinjau dari segi kenapa dia berkerut atau tidak, kemudian dia porus atau tidak ya. Jadi pengeringan biasa ini disebut dengan pengeringan lambat ya, atau slow freezing, itu di bawah suhu 40 derajat Celcius. Jadi pada saat dia produk itu dibekukan ya, pada saat produk itu dibekukan dengan pembekuan lambat, pada saat suhu dari produk itu menurun pelan-pelan, nurun pelan-pelan, maka ada waktu bagi produk untuk melepaskan air. Ya, jadi air dari produk tadi lepas pelan-pelan sehingga dia ngumpul, ya, ngumpul di satu titik tertentu. Pada saat dia disublimkan, maka lubangnya akan besar-besar. Ya, ini kalau kita menggunakan slow freezing. Ya, bedanya kalau kita menggunakan quick freezing atau pengeringan cepat, ini air tadi tidak sempat lagi untuk berkumpul terlebih dahulu karena langsung beku otomatis cepat. Ya. Sehingga posisi air ini masih pada tempatnya masing-masing. Ya. Air masih ada pada tempatnya masing-masing. Akibatnya pada saat airnya disublimkan, maka rongga yang ditinggalkan ini banyak tetapi kecil-kecil, ya. Banyak tapi kecil-kecil, bandingkan dengan yang pembekuan lambat. Airnya lubangnya sedikit tapi besar-besar. Ya. Sehingga ini akan menyebabkan terjadinya perbedaan porositas dan perbedaan pada saat dilakukan rehidrasi pada buah yang dikeringkan dengan pembekuan cepat dan buah yang dikeringkan dengan pembekuan lambat. Jadi maksudnya, nah ini saya jelaskan profil bagaimana pada saat dilakukan perbedaan antara pembekuan cepat dan pembekuan lambat. Ya, ini suhu pada sumbu Y ini adalah suhu pembekuan, sementara pada sumbu X adalah waktu pembekuan. Ya. Jadi pada saat kita melakukan pembekuan lambat ini ya, yang saya tunjukkan dengan tanda panah, ini adalah grafik pembekuan lambat. Pada saat kita lakukan pembekuan lambat, maka produk akan menurun dari suhu 20 sampai suhu 0 ini selama 2 jam. Ya, kita tarik ke bawah. Oke. Waktunya 2 jam. Sementara perubahan suhu dari 0 sampai minus 5 ini perlu waktu yang panjang. Nah, oke, saya anggap saja di sini pada poin 8 jam. Jadi ada waktu 6 jam untuk produk
berada pada kisaran suhu 0 sampai -5. Ya, 0 sampai -5. Nah, pada saat produk ini ada pada kisaran 0 sampai -5, di mana pada posisi airnya ini adalah air yang dalam kondisi daerah kritis, sehingga sebagian besar air tadi lepas dari matrik dan air berkumpul antara air dengan air. Akibatnya pada saat buah suhu -5 sampai -20, pada saat air membeku sempurna di dalam buah, gumpalan atau jumlah air yang dibekukan itu sudah besar-besar, air sudah mengumpul. Sementara pada pembekuan cepat, untuk mencapai dari suhu 20 derajat sampai -20, ini hanya perlu waktu 2 jam. Ya. Dan pada kondisi kritis, 0 derajat Celcius sampai -5, atau ini adalah kondisi suhu anomali namanya, di mana air dalam bentuk cair tapi belum beku, ini hanya sekitar 10 menit saja, sehingga tidak ada waktu bagi air untuk saling mengumpul dan membesar atau terjadi agregasi air. Sehingga produk yang dihasilkan lubangnya lebih banyak, ya, lebih banyak dan kecil-kecil. Itulah kenapa produk yang dikeringkan dengan pengeringan beku, dengan pengeringan cepat, itu akan menghasilkan produk dengan baik. Ya, ini adalah beberapa kategori jenis pengeringan. Ada quick freezing, ada rapid freezing, ada ultra rapid freezing. Ya, ini artinya jenis-jenis penggolongan pengeringan beku berdasarkan waktu pembekuannya. Yang paling bagus tentu adalah pengeringan beku dengan ultra rapid freezing, karena diperlukan waktu yang sangat singkat untuk membekukan produk sehingga hasilnya menjadi lebih bagus. Nah, ini beberapa contoh produk dari hasil pengeringan beku ya. Ada untuk industri food processing ya, vegetable ya, ada meat and fish untuk instant meal, kemudian ada fruit untuk breakfast dan seterusnya ya. Kemudian ada dairy product. Kemudian ada untuk produk nutraceutikal, misalnya yang saya bilang tadi untuk produk-produk buah dan sayur yang untuk produk senyawa fungsional tadi ya, untuk nutraceutikal ada aloe vera ya. Kemudian ada echinacea, kemudian ada saccharomyces ya. Saccharomyces itu apa ya? Kalau kita menyebutnya sebagai produk dari sirip hiu mungkin ya, sejenis produk sirip itu harganya sangat mahal ya. Ini beberapa produk yang cocok untuk dengan pengeringan beku. Nah, ini beberapa contoh ini kira-kira itu makan di kos-kosan apa di mana ini, apa di mobil ini. Ini astronot ini yang makan dengan produk pengeringan beku supaya lebih efisien ngangkatnya membawa ke sana itu. Nah, ini contoh produk pengeringan beku. Ini tidak cocok kalau akan dijual di Indonesia karena Indonesia ini produk tropis. Kemudian lebih enak beli pisang segar saja gitu ya. Nah, tetapi ini cocok kalau mau dijual di daerah-daerah kutub, itu daerah yang dekat-dekat ke sana yang tidak termasuk daerah tropis yang susah mencari pisang. Oke, sampai di sini untuk kuliah materinya. Kita akan lanjutkan dengan